apakah akan berbeda cerita di game yang ketiga di mana Geek sudah memegang match point? Oke, apakah sejarah akan terulang kembali dan MSC hanya menjadi angan-angan untuk Bigetron? Atau bahkan Bigetron berhasil membawa ke game selanjutnya? MPL Playoff, mana tepuk tangannya? Match point for King Fam Indonesia. Kesempatan terakhir untuk sang robot merah Profesor KB hanya ada di game ini. Wow. Go big or go home. Go big or go home. Yang tentunya akan sangat-sangat menarik perhatian kita semua karena Bigetron Alpha ketinggalan 2 poin. Sementara Geek Fam berada di match point. Dan dengan Baksha, tujuannya untuk bermain dengan tempo early game yang cepat. Kayaknya mereka ingin memberikan pressure di area side lanes. Agar nantinya follow up cepat bisa mereka jalankan. Tapi sepertinya pressure dari Geek Fam tidak ingin dihentikan. Eman lagi. Tapi kali ini kasusnya berbeda. Early pressure Eman juga punya power. Dan bahkan Maloyski di depan sana. Dia dengan sangat mudah untuk nge-cover ke arah Kadera even though dia ada di arah bottom lane sekejap. Dan kita tahu playstyle dari Kak Dera ini bisa dibilang pemain yang cukup sabar ya untuk di early ya. Apalagi dia tahu untuk laning situationnya nggak menguntungkan, dia akan bermain lebih disiplin, lebih pasif tentunya Profesor KB. Ya, cenderung pasif tapi proaktif karena lihat Aboy yang akan mencoba untuk mengganggu farming pattern dari Super Ken ketika dia ingin menggapai level yang keempat. Sekarang keadaannya lagi-lagi seperti biasa, early pressure coba buat dikendalikan sama Bigetron Alpha dengan memakan monster jungle. Ya, dan laning di bawah sempat ditahan juga ya untuk Luke sendiri. Menahan supaya level 4 tidak cepat didapatkan dari sisi Chorizo. Sementara Ray udah mulai mengganggu juga keberadaan dari Ki yang memang belum dapetin level 4-nya, tapi masalahnya pergerakan dari pemain-pemain Geek Fam ini lebih proaktif untuk bisa melancarkan mungkin laning di area bawahnya. Karena Kak Dera tentunya akan bermain lebih pasif, ditinggal sendirian, mandiri untuk 1v1 dengan Eman. Ya karena dia Cloud, dia punya battle mirror image. Tapi pressure di mid lane kayaknya nggak bakal bisa dilepaskan. Karena mereka tahu bahwa Minotaur akan sangat-sangat fungsional di level yang keempat. Jadi mereka mencoba untuk menekan agar Ki-nya tidak mendapatkan ultimate. Oke, Refaction bertukar Chorizo. Flicker telah dikeluarkan membuat tandanya Turtle kali ini bisa di tangan dari seorang Super Ken, tapi nampaknya take over Retribution kembali Lagi-lagi memberikan impact yang sangat mahal. Lagi-lagi Retribution Profesor KB membuat Bigetron Super Ken tidak mampu untuk mendapatkan objektif turtle yang pertama dan bahkan trigger flicker yang bagus sih menurut aku dari Luke ke arah Chorizo karena mereka tahu zoning bisa dilakukan oleh Chorizo, apalagi dia udah punya final flash tadi. Sementara Cak Dera seperti biasa harus berhadapan dengan dua pemain dari Bigetron yang dimana Babysit udah mulai perlahan tapi pasti dilakukan oleh Ki juga. Wow, early pressure yang masih belum berhenti dari teman-teman Geek Fam karena mereka sedang berada di match point. Sekarang Bigetron yang dalam ancaman karena mereka harus mencari celah, mencari pundi-pundi kill untuk bisa menukarkan objektif keuntungan yang didapatkan sama Geek Fam. Bahkan kalau bisa kita melihat kondisi seperti ini, Chorizo yang akan coba dihajar oleh seorang Balestia. Maka shortcut akan terbuka. Chorizo versus everybody dan terlenyap sudah di arah bottom lane. Dimakan di pelan-pelan first blood. Mereka langsung balik ke asalnya masing-masing. Para pasukan dari tim Geek Fam, mereka mendapatkan power ganking yang kuat ketika Baloi dengan adanya chip. Ini dia makro claim yang tidak bisa dipungkiri, makro yang sangat besar dari Balestia. Iya, dan ini yang udah aku bahas nih Prof. Ketika memang dari Bigetron mereka membawakan Novaria, Astral Liquid itu bisa jadi kunci. Karena gimana pun lawan mereka adalah chip yang bisa ngebuka shortcut kapanpun. So inisiasi dari Baloi dan kawan-kawan ini bisa mengejutkan pemain-pemain dari Bigetron dan mungkin Chorizo adalah target pertama. Ya, flanking karena nggak punya flicker juga, Chorizo bakal di shutdown begitu saja agar tidak bisa seimbang farming dari kedua XP lanernya dan masih diberikan pressure yang sama. Dibikin sekarat biar nggak bisa join team fight di turtle yang kedua. Dan Cak Dera ini bakal fokus aja untuk farming sih karena gimana pun metode late game perlu di-secure oleh Cak Dera juga. Ingat, selama dia tidak ter-pick off, masih aman untuk Cak Dera. Dan gimana trio mid berjalan dari Baloi karena gimana pun mereka bisa melakukan metode pick off ya dengan Ki. Bahkan Kiar menggunakan flicker dan dia tetap tumbang di depan sana. Team fight kali ini tanpa adanya Ki membuatkan point kill yang sangat berarti untuk tim Geek Fam. Super Ken nggak akan bisa masuk.
Apalagi kalau misalnya mau bermain dengan ada di arah Turtle, mereka harus lupakan. Kenapa aku bisa bilang lupakan? Sekalipun dari seorang Eman datang ke arah Turtle, itu akan sia-sia dan bahkan menimbulkan poin kill yang lebih banyak untuk pasukan Geek Farm. Iya, dia yang bakal rugi kalau Eman tadi jump in dengan adanya Spear of Destruction. 2 turtle secara gratis kali ini. Diamankan begitu saja oleh teman-teman dari Geek Farm. 1.800 gold. Leading yang sangat-sangat manis. Dengan adanya Chip sebagai hero yang nantinya akan bisa membubarkan team fight. Shortcut kembali dibuka di arah bottom lane. Tapi mereka gagal untuk mendapatkan Sorizo. Dengan satu buah turret saja udah cukup untuk membuat mereka mendapatkan keuntungan. Dan nampaknya perpasukan dari tim Geek Farm benar-benar bermain dengan sangat pasti untuk bisa melakukan push tanpa harus kehilangan turret. Berbeda dengan game pertama, game kedua ya Prof. Kelihatan Bigetron bermain lebih pasif kali ini untuk early game-nya. Sementara dari posisi Cadera harus respect. Karena Ki sudah mulai nge-babysit ke arah Eman kali ini. PTI tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Cadera akan dikasih kesempatan untuk setidaknya recall terlebih dahulu. Dan dari segi laning masih bisa dipegang oleh Geek Farm. Wow, pressure dan presence. Mereka hanya hadir untuk memberikan pressure. Rybaloyski mencoba untuk mencari di mana keberadaan dari member Bigetron Alpha. Mereka ingin mencoba untuk sekali lagi melakukan inisiasi dengan menggunakan shortcut. Dan mungkin ini yang Prof bilang, team fight ketika memang ada Novaria yang dipick sama Bigetron, team fightnya dari Geek Farm menjadi 60-40. Karena nggak ada Valentina yang seperti tadi Prof sudah sarankan untuk dipick. Setidaknya dengan Valentina mereka bisa copy ke arah Netherrealm. Gak cuma Netherrealm sih, tapi ada shortcut juga kan. Betul. Dengan shortcut bisa melakukan ganking, mendapatkan shield evac juga. Dan sekarang keuntungan berbalik sepertinya. Lagi-lagi Geek Farm. Kembali poin kill utama menunjukkan Sorizo. Instant pick up pun terjadi. Sorizo menjadi bulan-bulanan warga ketika Geek Farm melakukan respon terhadap 1 poin kill sebelum ke arah Turtle. Possibility perfect Turtle 90% ada di arah Geek Farm. Tapi ini seperti di game pertama yang Ranger Mas bilang, mereka kenapa nggak fokus di laning lainnya? Ya itu kalau untuk bermain dengan Chip mereka butuh itu. Mereka butuh untuk bermain agresif, nggak boleh kasih nafas sedikit pun. Dan kalau misalnya mereka nggak dapat di arah gold lanernya kayak sekarang, Cadera, kita anggap Cadera tuh dari tadi sama Eman juga nggak menang-menang banget Iya, sebenarnya. makanya. Tapi ketika mereka makan Sorizo berkali-kali dan akhirnya membuat Cadera mendapatkan 2 turtle dan menuju ke arah perfect turtle, ini kan Cadera secara tidak langsung akan kaya dengan sendirinya. Tapi Spear of Distraction masuk dan kemungkinan besar dia akan datang ke Supercat. What a takeover retribution from Supercat menggagalkan perfect turtle di tangan Geek Farm. Iya, setidaknya tidak ada perfect turtle untuk Geek Farm. Dan meskipun kita ngeliat Spear of Destruction yang sudah ditancapkan oleh Eman tadi, tapi dia tahu 2 melawan 1 bukanlah hal yang diinginkan. Dan bahkan Bigetron kali ini, mereka harus mulai sadar dengan adanya pergerakan dari Balo yang tidak berhenti. Cadera udah mulai dikasih space kali ini. Itu dia. Kan ini dia mereka mencoba untuk tangkap. Gimana caranya mereka agresif terlalu dini. Tapi Baloyski di sana shortcut akan selalu terbuka. Jalan ada untuk game Geek Farm. Memporak-porandakan Geek Farm. Dan bahkan kali ini akan berat untuk mereka. Dan aku ngerasa ya, Bigetron ini pengen banget sebenarnya untuk nge-trigger Netherrealm-nya Profesor. Biar di pop up dulu. Sehingga nanti ketika team fight dibuka sama Bigetron, Netherrealm tidak akan ready untuk Geek Farm. Dan masalahnya Aboy tahu akan hal tersebut, dia tidak akan ter-trigger dengan cukup mudah melepaskan Netherrealm-nya. Ya, pemicunya juga kayaknya belum ada sih untuk Netherrealm tersebut. Sakit banget. Bahkan Cadera sekalipun dia mungkin terpukul mundur karena damage yang diberikan. Tapi Shortcut sebentar lagi harus dibuka Baloyski. Kalau shortcut gak dibuka, minimal Baloyski mengeluarkan ke arah flickernya. Dan ketika mereka memilih ke arah flicker, disengage berarti salah satu di laning mereka ada yang sedang tidak siap. Tapi lihat deh, perbedaan level Sorizo dan juga Luke ini terlalu jauh, 2 level. Luke memang lebih unggul. Lagi-lagi karena 2 kali shortcut dibuka mengarah ke arah Sorizo. Jadi Sorizo sendiri agak sedikit terlambat tentunya dari level yang dipegang sejauh 9 menit game berjalan. ya udah pasti sih, karena dari tadi pressure-nya ke arah XP lane. Dan kita tahu kalau XP lane-nya dimatiin, dia nggak bakal perform dalam teamfight besar. Sehingga mau nggak mau di sini Eman, satu-satunya pemain yang harus bisa mengembalikan keadaan ketika Bigetron Alpha dalam keadaan under. Dan entah kenapa Astral Eco aku belum ngelihat sejauh ini Profesor. Kayaknya belum dapat momentumnya sih. Lagi-lagi karena chipnya jarang show di map. Baloy bener-bener pinter banget untuk mainin macro plane, tapi top lane Baloy. Oke, di sini Sorizo akan menjadi sebuah setting yang dihantam oleh para pasukan tim Geek Farm. Ray nampaknya sedikit terlalu dalam, tapi informasi yang telah didapatkan tidak ada flicker dasar Sorizo. Fokus menuju ke arah Lotek, nampaknya bukan sebuah jawaban dan Baloyski
Kali ini masih bisa selamatkan shotgun terbuka. Blast dari from Kadera. Berhasil menemukan Eman dan bakal menjadi korban kedua KYY. Tidak ada lagi kesempatan untuk tim Bigetron untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama dari mereka. Terejam-ejam, target menuju ke arah seorang Baloyski. Bukan jawaban karena Baloy still survive. Wah, terlalu fokus untuk membangin Baloy, tapi di sisi lain mereka lupa Netherrealm. Menjadi jaminan tim fight panjang untuk Geek Farm, Profesor. Wow, ini lagi-lagi ya kalau kita ngomongin soal team fight besar, Netherrealm selalu menjadi penyelamat. Ray akan safe banget di lini depan karena covernya pun terlalu banyak. Dan shortcut membuat Cadera punya shield evac. Ditambah lagi Blazing Duet. Harusnya Eman gak bakal punya cara untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, Dia bahkan belum punya Wind of Nature karena item keduanya tadi Demon Hunter Sword bukan Golden Staff. Wah, bahkan sekarang perbedaan networknya udah mulai makin menjauh dengan Lord yang berhasil diamankan oleh Geek Farm 7.800 diunggul oleh Geek Farm di menit yang ke-11. Dan sekarang Bigetron, mereka harus gimana, Prof? Mereka cuma bisa main defense, tapi Geek kalau bisa nabrak ini possible banget. Ingat mereka masih punya Netherrealm, bintang dari Aboy. Kayaknya mereka harus mencoba untuk membuat sebuah lini pertahanan. Oke, agar kembali nanti Lordnya gak masuk. Tapi nampaknya shortcut yang dibuka berhasil mendapatkan Oh, KYY. no. Oh no, mereka bahaya harus sih. melakukan defense tanpa adanya KYY. No KYY, no party, tapi nampaknya Netherrealm berhasil diselamatkan. Tidak bisa terlalu cepat di stabil terjadinya Blazing Duet from Kadera. Kadera gak bisa bertahan cukup lama dengan tidak adanya Kadera dan tidak ada Ray dan juga Baloyski. Lord masih bisa ditahan. Bigetron menolak untuk tumbang. Terlalu terburu-buru, meskipun mereka tahu mereka sempat mengcover looknya dengan satu buah Netherrealm, tapi Cadera masuk dengan Blazing Duet yang menurut aku itu agak sedikit memaksa sih, Profesor. Habit Oke. is habit. Habit. Still habit. Harus Dan- direset dulu kayaknya dari Geek Farm. Mereka Yes. punya keuntungan tapi mereka melepaskan advantage tersebut. Sekarang Bigetron malah punya space untuk farm. Mereka akan mencoba untuk mencari cara agar nantinya Geek Farm gak teamfight berlima. Karena itu yang bakal mematahkan setup dari Geek Farm ketika mereka berlima. Mereka akan sangat kuat sekali. Apalagi dengan komposisi item Blood Wings yang membuat Aboy juga makin sulit untuk di take down. Aboy punya 40 stack seharusnya di menit-menit yang kayak gini. Jadi Oke. dia bakal susah banget untuk bisa dihancurkan hanya dengan satu kali point death. Oke, tapi satu hal lagi sih yang lebih mahal. Belum ada Wind of Nature Kadera. Sedangkan dari sosok Eman, dia Yo, on the udah way. menuju ke Wind of Nature. Dan kemungkinan ini bisa menjadi celah kecil. Tapi benar-benar bisa bermakna dan penting untuk Bigetron. Iya, tapi kalau misalnya memang bisa dieliminasi dengan cukup instan, mungkin Wind of Nature momen dari Eman ini masih bisa ditahan oleh pemain dari Geek Farm. Karena sekarang puncak Cadera sedang menuju ke arah Wind of Nature. Iya. Cadera menang satu item sebenarnya. Iya, dengan oleh Victor. Ya, karena Blazing Duet tadi aja. Dia mungkin melepaskan advantage-nya, tapi sedikit aja. Dan Geek Farm masih pegang kendali team fight-nya. Karena by level, by gold, semuanya mereka masih unggulkan. Eman mendapatkan Wind of Nature, tapi belum bisa menjawab juga bagaimana Aboy dan juga Luke yang berada di lini depan. Sehingga mau tidak mau, dia harus secepat mungkin antara dua item aja nih. Haskell atau Malefic Roar. Agar nantinya bisa memberikan penetration yang tinggi terhadap Luke yang udah punya Black Armor. Haskell sih cukup menyeramkan ya, Prof ya. Karena gimana pun lah, dari lifestyle-nya untuk Eman sendiri akan lebih tinggi lagi. Dan Luke ini bakal jadi jaminan untuk garda depan dari Geek Farm. Mungkin seperti yang Prof bilang, Eman memang belum ada satu bom Malefic Roar, penetration tambahan untuk menumbangkan Baloyski dan juga Aboy. Tapi ingat, masih ada Luke. Kalau Baloy tumbang, Luke bisa jadi jaminan garda depannya untuk Geek Farm. Tapi masalahnya, kontes Lord harus dilakukan oleh Bigetron. Oke, pastikan dulu Astral Echo bisa keluar, kebuka, cari dulu di mana Baloynya. Iya. Kalau Baloynya udah kedeteksi, ini mungkin bisa jadi wanti-wanti untuk para pasukan dari tim Bigetron Alpha. Tapi kalau misalnya Baloynya masih belum terdeteksi, justru mereka harus siap lihat belakangnya gitu loh. Iya, mereka harus peka dengan pergerakan dari Baloy sih. Karena gimana pun shortcut bisa dibuka kapan saja. Team fight besar bisa datang dari Geek Farm. Ingat, one for all for one untuk Geek Farm. Dan sekarang Kating Lord akan dilakukan Lord Dance untuk Geek Farm. Dan lihat, Bigetron sudah mulai dipukul mundur perlahan, tapi tak pasti, tapi Baloy posisinya Oke, naik tapi sih. kalau ketika Baloy yang memaksa di depan sana, nampaknya akan orang dulu sebelum team fight terjadi. Fear of Distraction telah berhasil mendapatkan Baloy, tapi tidak di following up oleh seorang Eman. Eman dengan lebih sabar, karena melihat ada flicker dari Luke yang bisa menghantam dia, dan Wind of Nature-nya akan sia-sia kalau untuk Luke aja. Iya, lebih baik buat Blazing Duet. Karena untuk sekarang kayaknya mereka berfokus sama laningnya.
Dan kebetulan masih belum menemukan di mana Baloyski berada dan Baloyski akan terus mendapatkan Regen HP yang begitu tinggi tapi kayaknya ke-detect barusan. Oh, Baloyski udah mulai ketahuan di area atas. Sementara Super Ken dan kawan-kawan, Final Slash yang tidak mengenai ke arah Geekfam. Ya untungnya kali ini di arah late game ya kan tidak terlalu lama untuk menunggu arah Final Slash yang dimiliki dari seorang Sorizo. Cuma untung aja kali ini kondisinya Geekfam Baloy-nya tidak ada flicker. Jadi untuk bisa berada di dalam mode beat itu nggak bisa dilakukan sama Baloy. Ya, tapi slow push juga dilakukan sama Geekfam. Mereka mencoba untuk memainkan lane jauhnya karena mereka punya Cloud. Mereka punya tambahan winning condition. Dan sekarang di Gatron Alpha, mereka harus berhati-hati. Kalau tidak, mereka hanya akan membuat sebuah disparate move. Iya, ini nggak boleh terlalu terburu-buru juga sih menurut aku dari Geekfam. Apalagi posisi dari Eman ya. Targeting dari Geekfam ini harus benar-benar berfokus sama Eman. Karena gimana pun dia udah dapetin level 15-nya, item harusnya udah jadi untuk di Gatron. Setidaknya mereka bisa membuat Eman dapetin space di area backline. Oke, malah Luke yang kali ini harus mengeluarkan sisi flickernya. Yang bisa ditandakan kalau kondisi Eman agak lebih aman. Untuk meluncur ke arah dalam, Luke kayaknya butuh dua hal. Dia butuh free dulu dan dia pastikan Eman gak punya Wind of Nature. Karena kalau punya, wah Luke udah gak punya flicker, dia tersangkut. Shutdown terjadi, kelar. Iya, bahkan dia nggak ada Breakfast Fighter karena dibuka. Tapi Aboy? Oke, Flow. Kali ini kita lihat Flow yang diberikan. Fokus ke arah Eman. For defensive flicker yang diberikan para pasukan dari tim Geekfam. Mereka berhasil men-take down Aboy. Shortcut terbuka. Fokus ke arah belakang. Gak bisa didapatkan. Geekfam terlalu ragu-ragu untuk melakukan team fight. Ini menjadi kendala untuk mereka. Karena malah Bigetron Alpha yang bisa mendapatkan momen tersebut. Dan itu dia. Habit still habit. Ketika Geekfam mendapatkan kemenangan dengan 2-0, mereka sulit untuk mendapatkan yang ketiganya. Sedangkan Blazing Red from Kadera berhasil memundahkan seorang K. Sorizo pun tumbang, 2 hilang. Apakah mereka akan lanjut Lord atau mereka akan segera menumbangkan dan menuju ke arah tim fight? Masalahnya Spear of Destruction-nya nggak connect, Prof. Eman sempat membuka Spear of Destruction tapi ternyata tidak connect ke arah pemain-pemain dari Geekfam. Sehingga 2 pemain dari Bigetron hilang begitu saja dan Lord akan jatuh ke tangan dari Geekfam. Wow, Geekfam lebih siap dalam tim fight besarnya. Mereka punya The Realm. Aboy juga udah siap dengan 6 itemnya. Dia selesai dengan Divine Glaive. Aboy sangat-sangat mematikan sekali untuk gerakan dari Eman. Ini possible banget untuk bisa dijadikan endgame. Karena teman-teman dari Geekfam sudah mendapatkan banyak sekali keuntungan dan hanya berharap untuk Bigetron Alpha kali ini. Dengan power defense-nya, dengan Eman sebagai jangkar terkuatnya untuk bisa mempertahankan Lord yang sudah enhance. Winning condition dari Geekfam, tabrak tanpa ragu. Karena tadi di team fight yang sebelumnya ketika shortcut dibuka mereka agak sedikit ragu. Mereka ragu banget. Iya kelihatan. Dan itu dia Geekfam ketika ragu-ragu sangat terlihat. Dan bahkan lihat para pasukan dari tim Geekfam Mighty. Mereka mencoba untuk mendorong di 3 lane yang berbeda. Membuka vision dari seorang AHB Fogging Jam sangat coba dibuka. Tapi nampaknya Lord di arah bottom lane tidak bisa dibendung oleh pasukan dari tim Bigetron. Tidak bisa diselesaikan dengan cepat yang tandanya mereka harus kehilangan di arah bottom lane 1 turret. Itu udah cukup merugikan. Super Wave mendorong di 2 lane yang berbeda. Mampukah Baloyski masuk ke arah belakang? Mampukah Baloyski membuka? Dan jangan sampai para pasukan dari tim Bigetron mereka terdistraction. Luke dimakan dengan Final Slash. Itu nggak wise choice menurut aku. Iya, tapi untungnya memang masih ada high ground di tangan dari pemain-pemain Bigetron. Dan permainan disiplin akan dibawakan. Geekfam, mereka tahu mereka tidak boleh terlalu gegabah. Mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Karena gimana pun Bigetron sekarang punya chance yang besar memasuki menit yang ke-18. Ini bisa jadi game siapa aja. Eman cukup perlu menjaga positioning. Dan jangan sampai Geekfam ada team fight 4 melawan 5. Karena posisinya Arlott dari Sorizo ini Final Slash bisa jadi kunci. Ya dan Minotaurnya sih, Ki harus benar-benar mengkalkulasi kapan Cadera akan melakukan Blazing Duet. Karena hanya dengan Disperse Stomp dia bisa meng-cancel Blazing Duet tersebut. Dan Cadera harus juga memperhitungkan bagaimana Purify penggunaannya tepat. Ya bisa dibilang Stormnya harus dipegang sih sama dia. Cukup dengan adanya Minan Fury aja, karena di sini kondisinya ada 2 Purify. Cukup dengan Minan Fury aja dia bisa pancing itu Purify dan Stormnya benar-benar khusus banget untuk Blazing Duet. Dia jadi khusus. Benar, dia mungkin bisa jadi second initiator aja sih sebenarnya untuk dari Ki sendiri. Oke, dan bahkan yang di luar Velodrome yang menonton di festival sambil panas-panasan luar biasa buat kalian sobat Mobile Legends. Tepuk tangan dulu untuk yang di festival. Wow, mereka mendukung tim favoritnya meskipun harus panas-panasan di luar ya. Tapi yang penting bisa menjadi saksi apakah tim favoritnya masih bisa bertahan di babak playoff dan masuk
ke menit yang hampir menyentuh menit 20 Profesor. Krusial Krusial Ini banget. krusial banget karena bakal jadi Lord yang penting untuk kedua belah tim. Ya, winning condition dari Bigetron Alpha sekarang tersisa untuk bisa membatalkan bagaimana Baloy? setup dari Baloyski. Sementara kalau dari Geek Farm, mereka harus bisa menjaga Aboy dengan Netherrealm. Kayaknya it's okay walaupun Aboy tumbang karena dia udah punya 40 stack-nya lagi. Iya. Tapi yang paling terpenting adalah Aboy jangan sampai Netherrealm-nya terlalu terburu-buru dan gak punya target. Dan Oke, Baloy? jadi dia poking damage jangan sampai dilakukan Kadera. Ken-nya bakal bonyok dan bedanya tidak ada Netherrealm untuk tim Bigetron. Ini berbahaya kalau Ken udah bonyok seperti ini. Dan Baloyski bisa buka kapanpun untuk bisa ke arah belakang. Dan sedangkan frontliner mereka cuma Ki dan Super Ken. Sorizo Konsil? cuma inisiator. Koksel sekalipun bakal dapat ditutup begitu saja. Ram melalui keluarga tapi Super Ken memilih untuk melakukan adu bisa dan triple match start. Gak ada following up dan Netherrealm berhasil menyelamatkan para pasukan dari tim Geekfab. Belum di reset Lordnya. Ray masih di sana, Super Ken masih kokoh untuk bisa masuk tapi nampaknya Super Ken harus merelakan Lordnya. Damage terlalu kuat dari seorang Aboy. Itu Aboy sekaligus Buster, Prof. Iya. Super Ken langsung mundur sih. Pasti karena dia udah punya Divine Glaive juga. Jadi damage yang akan diberikan akan menembus bagaimana tebalnya tubuh dari Basya. Apalagi Basyanya belum selesai dengan Athena Shield. Tadi dia selesai dengan Winter Truncheon, Lord Evolve, possible endgame. Untuk Geek Farm menutup game ini match point dengan skor 3-0 terbuka. Wah. Tinggal melihat bagaimana cara endgame dengan Blazing Duet dan Netherrealm dari Geek Farm. Alright, lihat Luke. Bakal coba untuk membuka dulu di arah bottom lane. Final Slash telah dikeluarkan tapi nampaknya itu tidak terlalu berarti. Fokus dari para pasukan tim Geek Farm untuk memberikan poking damage ternyata dilakukan. Dan nampaknya di depan sana, Eman berhasil menyelesaikan dengan sangat cepat. Membuat Luke terperangkap. Bisa dibalikan kembali momen keadaan dari Meriki dan Flicker. Kali ini dari seorang Luke masih ada. Spear of Nutrition yang nyangkut. Mereka memaksa timat kembali. Netherrealm menjemput Luke. Tapi target utama Super Ken cukup bingung untuk siapa yang bisa didapatkan. Ray satu-satunya target yang bisa dia miliki. Tapi dengan jauh jarak dari Ray untuk bertahan. Wow. Dick Fam berhasil disengit. Wah, Bigetron mereka jelas banget sebenarnya targetingnya benar-benar harus mengincar ke arah Cak Dera. Tapi sayangnya Cak Dera tidak gampang untuk digapai, Prof. Ya, ada Battle Mirror Image, ada Wind of Nature, kayak terlalu banyak alasan untuk Cadera bisa bertahan. Apalagi dia juga punya Rose Gold Meteor. Gak bakal mudah untuk bisa men-take down sosok Cloud kali ini. Tapi setidaknya team fight masih bisa dijalankan oleh kedua belah tim. Sakit Dan banget tuh. Bigetron Alpha mencoba untuk mencari celah tersebut. Walaupun lagi-lagi Geek Farm yang punya chip. Untungnya ada Y-Walk. Impostor langsung kabur ke area bawah. Karena mereka tahu mereka nggak bakalan bisa untuk dengan gegabah nge-closing gamenya. Karena gimana pun targeting mereka juga cukup jelas sih, Prof. Mereka harus take down at least Moreno atau enggak Emannya. Hard game Hard game sih ini. untuk kedua belah tim. Ya, Tapi Geek Farm masih pegang kendalinya, Momo-chan. Kalau ngomongin ke arah Moreno, ini kayaknya agak cukup sulit. Ada baiknya mereka poking aja depannya. Kenapa? Kadera punya power poking. Aboy juga maju- sih. Aboy juga, jadi nggak usah harus selesain dengan point kill. Poking sampai short kill keluar, dapetin objektif, atau nggak bisa dibilang pancing Bigetron keluar. Wah, Baru respect. mereka teamfight setelah short skillnya habis. Tapi Eman respect banget sih. Athena Shield. Athena Shield. Dan Darah. bahkan Astral Eco udah mulai dibuka kali Iya. ini. Ini kayaknya team fight mau coba lagi-lagi untuk dicari. Tapi Cadera selalu mencari cara untuk melakukan slow push-nya dengan Battle Mirror Image. Yang dibadanin sama Ki. Tapi sekali aja kalau nanti teman-teman dari Geek Farm mendapatkan base turret yang ada di top lane. Ini bakal sulit untuk Bigetron Alpha bisa pegang kendali tim fight-nya. Karena lane jauhnya akan bisa didorong oleh Baloyski dan juga Cadera. Oke, sepertinya tapi bakal nunggu Lord nih, Prof. Karena mereka dari Geek Farm kelihatan mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Karena gimana pun Bigetron lagi-lagi di menit yang ke-23 ini udah dapetin item yang mereka butuhkan. Immortality bahkan udah di tangan Ki dan juga Sorizo. Yes, betul sekali. Jadi tim fight jangka panjang ini sama-sama masih bisa dipegang oleh kedua belah tim. Alright, dan bahkan di sana para pasukan dari Geek Farm, mereka mengungguli dengan adanya 6.900 gold. Ini membuat sosok dari Ki masih agak cukup jauh untuk bisa di full item. Dan harusnya Aboy sih damage-nya. Bentar, Baloy. Baloy? Dapat. Dia berhasil mendapatkan satu turret dan bahkan tadi kalau misalnya minionnya selesai wave-nya aja, itu Baloy bisa langsung shortcut dan mereka bisa melakukan endgame. Iya. Dan ini menurutku bakal jadi sinyal sih buat Bigetron Alpha untuk memperhatikan lane jauhnya. Karena Baloyski dia punya Y-Walk. Setiap 20 detik dia bisa berjalan-jalan dengan menggunakan teleportation-nya. Tapi untuk Moskov dari Eman dia hanya perlu berharap
kepada Spear of Destruction. Balaji menuju ke seorang Moreno yang ditangkap Shotcut telah terbuka. Free di arah belakang membuat para pasukan dan tim Kickbam melakukan foreman stun pada Sosmonati dan Netherite. Kembali menjadi penyelamat para pasukan dari tim Kickbam. Kehilangan Ki. Dan bahkan Sorizo di depan sana Sakaratul Maut harus lepaskan saja teamfight-nya. Disengage, biarkan Lord-nya. Gak ada lagi jalan untuk teamfight. Karena Bigetron gak bakal punya badan dan gak punya damage yang cukup. Masalahnya Ki butuh waktu setidaknya 1 menit untuk bisa respon kembali. Dan Geekpom, mereka cukup menculik dengan 1 pemain. Tapi apakah mereka bakal coba untuk dikontes kali ini dari segi load dance-nya? Sorizo udah mulai. Tapi lihat Apoy di belakang sana. Ada Eman is coming. Balas menjadi pilihan utama saat Sorizo masuk ke dalam para pasukan tim Kickbam. Itu tidak terlalu baik kalau dia tumbang, ini terlalu berbahaya. Memang mereka berhasil mendapatkan balas tapi Apoy hampir saja menumbangkan Eman. Untungnya fast respon yang dia miliki dengan adanya Immortality berhasil mendapatkan Eman selamat. Tapi nampak dengan semua teamfight yang telah terjadi, impact terbesarnya adalah mereka berhasil melakukan reset terhadap Lord. Wah, reset terhadap Lord dan game yang terakhir kali ini Geekpom. Mereka tahu ini sulit banget meskipun kita ngelihat ada beberapa strategi yang udah dijalankan sama Geekpom, Prof. Dengan ngebuka shortcut di area belakang dari Baloy di posisi titik buta itu masih gak works. Iya. Tapi lagi-lagi, teman-teman dari Geekfam selalu menang dalam team fight-nya. Thanks to Aboy. Dia punya damage yang begitu burst. Dia punya pertahanan dengan ada Well, jadi bakal gampang untuk dikembangkan. Super Ken dengan Winter Truncheon-nya kali ini tidak akan bisa menyelamatkan para pasukan dari tim Bigetron. Dia harus sabar, dia harus datang dengan tiba-tiba. Dia nggak boleh membuka badan. Free hit dari Eman membuat Luke Sakaratul Maut, tapi tidak bisa terlalu lama untuk para pasukan dari Sam Kickbam. Dan Formen Stanley hilang begitu saja. Blazing Gun for nothing. Berhasil mendapatkan Luke di depan sana. Free hit serangan Eman. Fear of Distraction. Nyangkut Kadera. Dua-duanya win of danger, tapi Luke di sana berhasil menghentikan pergerakan dari Eman dan hilang. No Eman for this time. Sedangkan Kadera masih bertahan hidup. 3-3. Moreno sendirian kali ini mencoba untuk mengusir dan menzoning 2 pemain Geekpom tersisa. Tapi lihat, win of nature moment dari Cadera tadi Baloy. Surprise! Happy birthday! Apakah 2 orang terakhir dari Bigetron berhasil mendapatkan base-nya? Dan para pasukan dari tim Kickbam, mereka bagus sekarang Sorizo, gak boleh apa mudah terjadi. Dan para pasukan dari tim Kickbam, Luka free hit, 3-0 saja.